negeri nggak bisa. Nah, tapi kami ketemu dengan Outclass yang bisa memberikan solusi untuk semuanya itu. Jadi bisa membantu para pasien yang merasa kena cancer, mereka itu bisa meninggalkan anaknya di luar negeri, dapat beasiswa, bisa sekolah hybrid seperti sekarang dengan sistem yang luar biasa. Jadi kami pikir alangkah baiknya kalau boleh menyebarkan kabar baik ini ke semua orang, gitu ya, supaya walaupun teman-teman kami yang terkena cancer itu ya ini udah berubah untuk anak-anak sekolah, tapi tetap bisa sekolah. Kan di sini luar biasa sekali kerjasamanya dengan universitas luar negeri, terutama di Tiongkok sana luar biasa. Makanya jangan ketinggalan nanti sore jam 6 ya, benar ya acaranya ya, talk show ya. Jangan ketinggalan acara ini, kami ingin menyebarkan kabar baik ini ke sebanyak mungkin orang, karena kami merasa juga sangat terbantu. Ya, sukses untuk acaranya semuanya, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati, selamat siang. Yang terhormat semua tim dari Outclass maupun tim panitia, sponsor, pembuka booth, para hadirin sekalian, baik online maupun yang live di tempat. Selamat siang, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebuah kehormatan bagi kami dari Gema Indonesia bisa berpartisipasi di acara ini. Gema Indonesia didirikan sebagai sebuah gerakan masyarakat untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, berpikiran lebih terbuka, bisa merangkul kebinekaan di dalam koridor kebangsaan Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tidak bisa memungkiri bahwa telah terjadi globalisasi dengan gelombang yang makin lama makin besar, dan di skala dunia tentu saja Indonesia juga tidak bisa berdiri sendiri, sehingga baik dalam skala domestik kita perlu merangkul elemen-elemen yang berbeda, di dalam skala global kita juga perlu merangkul bangsa-bangsa lain untuk bersama-sama membuat dunia ini menjadi lebih baik. Kami melihat sebuah peluang, yaitu dari Tiongkok yang cukup banyak menawarkan beasiswa bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa sekolah di Tiongkok. Dan berdasarkan data studi survei dalam skala dunia, skala global, Tiongkok telah menduduki peringkat tertinggi untuk kategori inovasi. Tiongkok telah menjadi negara yang paling siap industri 4.0, dan 8 dari 10 inovasi terbaru di bidang teknologi, medis, dan lain-lain, semuanya patennya sebagian besar dipegang dari Tiongkok. Untuk itu, kita perlu sekali lagi mengamini apa yang semua saya yakin sudah pernah dengar. Kita perlu belajar dari Tiongkok, dan saat ini memang secara harafiah kita benar-benar perlu belajar dari Tiongkok. Untuk itu kami dari Gema Indonesia bersama-sama dengan organisasi lain, dalam hal ini Outclass, kami mengucapkan banyak terima kasih, ingin mendorong putra-putri terbaik bangsa untuk bisa menikmati beasiswa yang diberikan dari Tiongkok, sehingga pertama mereka mendapatkan akses pengetahuan yang terkini dalam skala global. Kedua, mereka mendapatkan kemampuan berbahasa asing di tingkatan yang sangat fasih, terutama untuk 2 bahasa global, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan juga supaya mereka berpikiran lebih terbuka bahwa kita tidak hidup sendiri, kita tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan kita perlu bahu-membahu dengan pihak lain untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Pihak lain ini bisa pihak yang berbeda bangsa, bisa saudara-saudara sebangsa yang kebetulan berbeda warna kulit, berbeda agama dengan kita, tapi bagaimanapun juga kita semua satu, kita adalah warga dunia, dan dalam skala Indonesia kita semua satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Sehingga dengan kesempatan ini kami berpesan untuk semua teman-teman, setelah pulang nanti mari kita bangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Terima kasih.
Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk semua peserta dan penonton yang hadir dalam acara ini maupun yang sedang online di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah akar dari hampir semua hal. Secara kolektif menjadi cerminan dari tingkat kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pendidikan yang baik adalah hasil kerjasama dari sekolah, guru, pelajar, wali, secara kolektif. Pendidikan yang berkualitas adalah kombinasi dari ilmu, akhlak, dan wawasan yang luas. Karena itulah generasi penerus sebuah bangsa dan negara dapat menjadi semakin baik seiring dengan perkembangan zaman. Dalam era disrupsi ini, kita semua sangat dituntut untuk lebih cepat, lebih dinamis, lebih baik dalam persaingan aneka pekerjaan dan profesi. Karena itulah di zaman modern yang serba ada ini, mari kita bersama-sama memanfaatkan apa yang ada untuk dapat mencetak generasi penerus yang memiliki ilmu yang sesuai dengan pilihan mereka masing-masing, yang berakhlak, berkepribadian baik, dan memiliki wawasan yang luas. Dalam hal pemanfaatan teknologi ini, penggunaan fasilitas melalui jaringan kerjasama dapat mempermudah dan mempercepat kita bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Kami dari Outclass ingin berturut serta dalam mengambil bagian dalam mewujudkan perjalanan tersebut melalui jalur teknologi dalam bentuk pembelajaran hibrid atau yang disebut juga blended learning, dan juga memberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Semoga kiranya kesempatan ini dapat disambut dengan baik dan dimanfaatkan oleh adik-adik generasi calon penerus bangsa kita. Mari kita bangun bersama bangsa dan negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Kami turut berterima kasih kepada semua elemen yang turut mendukung dan mensponsori acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga di tahun 2022 dan seterusnya kita dapat bersatu untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, para hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata yang diucapkan oleh MC tadi, apa sih Outclass itu? Ini pertanyaan penting. Apa sih Outclass? Outclass adalah platform yang dipersiapkan dengan tools atau alat lengkap untuk membantu guru dan murid di dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar online. Itulah Outclass. Lalu seperti apakah alat yang dimaksud? Alat yang dimaksud di dalam Outclass ini adalah seperti umumnya yang dibutuhkan oleh guru. Satu adalah tempat mengelola materi. Jadi materi itu bisa berbentuk gambar, video, Word, Excel, dan berbagai macam format file lainnya. Materi-materi tersebut sudah dikonversi ke dalam bentuk digital, sehingga bank materi ini layaknya seperti perpusatnya guru. Mereka bisa mengupload materi yang dibutuhkan, dijadwalkan sehingga nanti murid bisa mengakses sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, Outclass menyediakan sebuah alat yang namanya quiz builder atau quiz maker sebagai tempat guru membuat soal yang sifatnya itu adalah soal interaktif, bukan soal biasa, tetapi soal-soal interaktif. Tempat pengelolaan ini disebut bank soal. Apa sih kelebihannya bank interaktif atau bank soal interaktif?
Dengan bank soal interaktif ini memudahkan guru di dalam menyampaikan soal-soalnya kepada murid, di mana murid mengerjakan dan langsung mendapat nilai. Jadi secara konvensional kalau dahulu kita sebagai guru itu mencetak soal, memprint out soal, dibagikan ke murid, kemudian setelah murid mengerjakan dikumpulkan, lalu gurunya mengoreksi, lalu nilai yang sudah didapat itu direkap, ditulis secara manual dan sebagainya. Dengan Outclass, guru tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Guru langsung mendapatkan nilai secara langsung dari apa yang dikerjakan oleh murid. Pertanyaannya, bukankah LMS lain itu juga bisa? Maksudnya bisa membuat soal? Ya, betul. LMS lain bisa membuat soal, tapi ingat, sebagai guru, jika Anda guru harus jeli memperhatikan bahwa suatu LMS yang ideal adalah LMS yang bisa membuat soal yang masuk skala rumit atau soal yang paling sulit. Apa sih soal yang paling sulit itu? Soal yang paling sulit di dalam ukuran bank soal adalah soal yang mencakup rumus-rumus, baik itu rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika, lambang-lambang, dan sebagainya. Karena tidak semua LMS itu bisa membuat soal yang rumit. Ada LMS yang hanya bisa membuat soal dengan text only atau hanya bisa mengetik huruf saja atau angka saja, tapi bukan rumus. Outclass sudah meng-cover semua kebutuhan itu, sehingga bisa dikatakan bahwa Outclass itu berguna sekali untuk tidak hanya mata pelajaran guru bagi mata pelajaran umum, tetapi juga khususnya guru mata pelajaran matematika, kimia, biologi, fisika. Nah, bapak-bapak sebagai guru harus jeli memilih LMS. Jangan sampai nanti LMS-nya itu tidak menyediakan alat pembuat soal yang canggih atau bisa membuat rumus-rumus. Lalu yang kedua, apa sih kelebihan dari soal interaktif? Ya, murid bisa mengerjakan dan langsung dapat nilai di ruang kelas digital. Dengan sistem otomatis ini, maka nilai ditarik langsung ke buku rapot online. Nah, pertanyaannya lagi, bukankah LMS lain itu juga bisa menarik nilai ke e-rapot? Betul, tetapi e-rapotnya Outclass didesain sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Permendiknas atau pemerintah, sehingga lembaga sekolah yang menggunakan Outclass sangat diuntungkan. Mereka tidak lagi repot-repot mengatur nilai-nilai menjadi final report lalu menyerahkannya ke Diknas. Outclass sudah menyediakan sedemikian rupa sehingga lembaga sekolah khususnya, guru-guru khususnya, wali kelas khususnya, admin sekolah khususnya mendapatkan efisiensi dari penggunaan aplikasi Outclass. Kira-kira seperti itu. Plus satu lagi, di ruang Outclass guru diberikan kanal komunikasi antara guru dengan muridnya, dua arah, guru dan muridnya secara individu. Apa kegunaan kanal komunikasi ini? Ini penting supaya guru di dalam membimbing murid-muridnya yang sekiranya itu belum mencukupi nilainya dan kemampuannya, mereka tersalurkan lewat kanal komunikasi. Karena suatu LMS tidak bisa dinamakan sebagai pencipta digital learning environment jika tidak ada ruang komunikasi. Karena kita tahu sendiri ya, secara online terbatas sekali. Misalnya hanya soal saja. Tetapi Outclass tidak hanya memberikan soal,
tapi juga memberikan ruang komunikasi bagi guru dan muridnya, sehingga guru secara kontinus bisa memberikan bimbingan, coaching, dan nilai-nilai tambah lainnya agar outcome pembelajaran murid ini sesuai harapan. Francis perasaannya dengan menjadi Nah, apakah sampai di situ? Saya ingin ceritakan, Outclass ini dibangun termasuk sebagai generasi terakhir. Jadi setelah adanya psikologi, muda, Edmodo, kemudian ada Zoom, ada Jimmy dan sebagainya, keberadaan Outclass ini sudah mencakupi semua yang ada fitur di para provider yang saya sebutkan tadi. Plus kelebihannya itu adalah Outclass memiliki fitur video conference tersendiri yang nyambung dengan Outclass. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah menggunakan Zoom, ya, Meet, tetapi perlu saya ulangi lagi, mungkin banyak dari kita yang belum paham. Zoom dan Meet itu hanya untuk video conference, bukan LMS. Karena di Zoom guru tidak bisa mengatur materi belajarnya anak-anak, tidak bisa membuat soal, tidak bisa mengambil nilai. Outclass tidak hanya membuat nilai bagi guru dan mengatur materi, tetapi juga video conference sudah tercakup di dalamnya. Itulah kelebihannya. Kemudian nilai tambah yang lain adalah Outclass sudah mempertimbangkan kemudahan yang paling bawah daripada pengguna, yaitu dari sisi skill teknologi. Jika bapak-bapak atau ibu-ibu yang menjadi guru merasa dirinya kurang dalam hal teknologi, gaptek istilahnya gitu ya, jangan khawatir. Outclass itu menyediakan bantuan khusus yang namanya personal secretary yang langsung melayani bapak-bapak ibu secara individu. Misalnya, Pak, Bu, Outclass saya tidak bisa membuat soal karena ini agak rumit. Bapak tinggal hubungi saja. Personal secretary dari Outclass akan membantu bapak dan ibu mengupload soalnya. Bahkan membuatkan gambarnya, membuatkan animasinya jika materinya itu mengandung animasi misalnya. Membuatkan apa saja yang bapak-bapak ibu butuhkan di dalam hal pembuatan materi belajar atau mengajar, bahkan pembuatan materi soal. Jadi kalau dibandingkan dengan LMS lain yang hanya memberikan bantuan kepada bapak-bapak dan ibu guru itu hanya sebatas chatting, menanyakan solusi suatu masalah, Outclass langsung membantu bapak ibu menyediakan apa yang bapak ibu butuhkan. Jadi Outclass sudah memikirkan bantuan paling maksimal untuk bapak-bapak dan ibu. Fitur ketiga, setelah tadi Vicon, kemudian personal secretary, ini kan adalah badannya, ruangnya, digital class-nya. Lalu yang dimaksud dengan fitur tambahan itu yang saya sebutkan tadi adalah personal secretary Vicon. Ada lagi kan? Ya betul, ada lagi. Apa itu? Tuton Hub. Nah, Tuton Hub ini disediakan bagi guru yang ingin memberikan les secara mandiri. Kalau yang saya bicarakan tadi pertama itu adalah LMS yang digunakan oleh lembaga sekolah, yang menggunakan lembaga sekolah, admin sekolah, dan guru-guru yang kemudian sekolah tersebut. Sedangkan Tuton Hub bisa digunakan oleh guru-guru untuk mencari income tambahan dengan menggunakan fitur mengajar les. Apa sih untungnya menggunakan Tuton Hub dari Outclass? Tuton Hub Outclass sudah digunakan dengan desain yang hampir sama dengan e-commerce. Jadi kalau bapak-bapak ibu
selain menggunakan Shopee misalnya, Lazada, Tokopedia, kira-kira desainnya itu seperti itu. Sehingga memudahkan calon pengguna atau murid di dalam hal memilih kelas-kelas yang diinginkan. Kalau di Shopee dan lain-lain kita kan membeli barang. Di Outclass kita membeli jasa, yaitu jasa dari guru yang menyediakan jasa pengajaran kepada muridnya. Karena fungsinya sebagai e-commerce, maka dia juga ada handlernya bersama. Nah ini jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan adalah jika ada kegagalan guru gagal memenuhi tugasnya mengajar, si murid ini aman karena bisa mendapatkan refund dari Outclass. Kalau tidak ada handler repot, mencari gurunya tidak jelas misalnya, yang bertanggung jawab nggak ada. Tetapi jika menggunakan token hub dari Outclass, maka pengguna atau murid tidak perlu pusing-pusing memikirkan refund. Outclass menjamin refund. Kelas untuk materi sebagai poin terakhir, Outclass memiliki yang namanya PPBS atau Purpose Bookstore. Purpose Bookstore ini sudah disediakan sedemikian rupa oleh tim kreatif tim kami, menyediakan alat belajar atau material yang lengkap dari SD sampai SMA, sehingga bapak-bapak ibu guru tinggal mengambil saja, tidak perlu membuatnya sendiri. Atau bapak ibu bisa ke YouTube misalnya, tetapi YouTube kan sangat umum. Kalau desain dari Outclass itu sudah sangat profesional. Jadi kesimpulannya adalah LMS itu apa? Ya LMS itulah Outclass. Outclass adalah LMS plus fitur-fitur canggih tambahan yang sudah dilengkapi, yang tujuannya adalah untuk membantu kemudahan guru di dalam menyelenggarakan kegiatan mengajarnya online, dan juga bagi murid untuk belajar online, plus bagi wali. Ini penting sekali ya, ingat, wali murid diberikan akses oleh Outclass untuk melihat dan memonitor apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di ruang belajar online Outclass. Saya kira cukup sekian dan insya Allah lengkap. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu apa kita langsung kuis saja? Ada voucher. Oh, kuis saja. Untuk 2 kuis yang dipersembahkan oleh sponsor kita dari Kokumi ya. Oke. Siapa untuk adik-adik kita mungkin pertanyaannya untuk adik-adik pertanyaannya apa? Yang ini? gampang aja. Yang gampang aja Iya. ya Kak Ahmad ya. Siapa pembicara dalam seminar tadi di Outclass Digital Edu Fest ini nggak adik-adik 2021? aja, guru-gurunya juga, wali muridnya juga. Iya, wali murid boleh. Wali murid, betul. Ini dapat free. voucher Kokumi minum. Minuman. Jadi bisa Free. free. Satu orang dapat 2. 2. Oh ya, satu orang dapat 2. Ya. Langsung luar 2 biasa. voucher gratis minum. Nah, Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapakah pembicara tadi? yang langsung kita datangkan dari Singapura yang memberikan paparan yang luar biasa di seminar kali ini. Oh, siapa Pak? Daniel Tiago. Luar biasa. Daniel Tiago. Luar biasa dia. Bapak siapa kalau boleh tahu? Hidayat Nata Atmaja. Hidayat Atmaja. Mudah-mudahan hidupnya penuh dengan hidayah selalu, betul. Ya, untuk vouchernya nanti dipersiapkan oleh panitia. Tunggu ya Pak Hidayat, nanti langsung dikirim. Oke. Selanjutnya acara ini diselenggarakan oleh sponsor utama kita. Sponsor utama kita itu Ayo, ada. siapa? Sponsor Belum? utama? Ya, sebut. Barangkali ada tahu dari salah satu sponsor kita. Sebut aja, ada apa aja, ada Outclass, ada 80 dosa, itulah sponsornya. Coba, siapa yang mau menjawab pertanyaannya, sponsor mana yang sudah terdengar di telinga Bapak, Ibu, adik-adik semuanya?
salah satunya sudah dijawab dengan benar. Namanya siapa, Me? Oh, Farisa, luar biasa. Nanti mau balet ya? Oh, terima kasih. Mempersiapkan diri ya, bentar lagi ya. Kita udah menantikan. Berapa kali selama pandemi sudah tampil, Ji? Tuh ya, mudah-mudahan ini awal dan seterusnya. Oke? Oke, terima kasih. Nanti ada hadiah yang nanti dihantarkan oleh panitia. Sebentar lagi pukul 4 itu adik-adik dari Kalam Kudus mau perform. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Betul, luar biasa dengan cuaca seperti ini tapi antusiasnya, Tapi tetap niatnya. datang loh. Betul, terima kasih Terima sekali kasih juga buat kepada adik-adik. Iya, betul. Orang tua juga yang telah Betul, mengantarkan. betul. Ini weekend tapi buat anak, buat kemajuan anak luar biasa totalitasnya buat Kalam Kudus dan orang tua saya dan tim Outclass. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyediakan waktunya.
I hope my story can inspire you to study harder. Okay everyone, I say thank you. See you all. Stay safe, stay healthy, and bye-bye. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
hati mengalir, membasahi dahagaku. Telaga, tempatku bermain, berenang, dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak surga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi ibuku telah melaksanakan amanatmu, menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti engkau mengasihi kekasihmu. Amin. Come, little dancers, into the sun. Let's plant a garden, it'll be so much fun. Planting our flowers into the ground, bending our knees, plie up and down. Wind is coming, flowers are swaying. Flowers in the garden, dance and run. Spread out your petals and twirl. Flowers in the garden, reach up to the sun. Beautiful flowers smile. Come, little dancers, let's grow a leaf. Slide your toe up all the way to your knee. Colorful petals grow far and away. Stretch out your leg, develop hay. Wind is coming, flowers are swaying. Flowers in the garden, dance and run. Spread out your petals and twirl. Flowers in the garden, reach up to the sun. Beautiful flowers smile. Dancing away across the sky, dancing night and day. Let's spread our wings and fly up high. We're on the clouds we play. Flowers in the garden, dance and run. Spread out your petals and twirl. Flowers in the garden, reach up to the sun. Beautiful flowers smile. Flowers in the garden, dance and run. Spread out your petals and twirl. Flowers in the garden, reach up to the sun.
beautiful flower small. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night. But I knew you day I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold. But it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks of. So next Christmas, I'm not all alone. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. I wanna have him beside me like on the 25th by the fireplace. But I don't want no broken heart. This year I've got to be smart. Oh, if you want me, if you want me, Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Because I can't give it all away if he won't be here next year. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Digital EduFest bersiap jalani perubahan untuk bekal masa depan. Malam ini yang talk show yang kita nantikan yaitu tentang bagaimana mendapatkan dan cara untuk mendapatkan beasiswa di Tiongkok. Dan kali ini saya tidak sendiri karena jelas harus ada yang bisa menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan sejak dini agar nantinya mempersiapkan diri itu bisa lebih mudah dan tidak gegabah untuk memilih jurusan, menyiapkan keuangan, menyiapkan mental dan sebagainya. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang tahu betul seluk-beluk mendapatkan beasiswa di Tiongkok. Langsung saja ada Mbak Kiki dan Mbak Ella. Kami persilakan. Selamat malam Mbak Kiki dan Mbak Ella. Jadi supaya audiens di rumah tahu bahwa kenapa saya sudah berkenalan langsung menyebutkan diri. Ya, karena sebelum talk show kita briefing bersama, jadi akhirnya saya sudah kenal begitu. Betul ya. Oke. Mbak Ella dan Mbak Kiki ini dari Outclass yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk kuliah di Tiongkok, seperti itu kan? Mulai dari S1 dan D3, ya kan? Nah, saya ini beneran loh, menurut saya, mungkin teman-teman juga yang ada di rumah, saudara penonton pemirsa yang ada di online, di streaming, punya mindset kuliah saja itu sudah bersyukur, gitu kan? Sudah, puji Tuhan, alhamdulillah sudah luar biasa. Apalagi kuliah di luar negeri. Berarti bayangannya itu kayak, wah
pasti mahal. Ya udah wah, harus berapa yang disiapkan, mulai dari keuangan, mental dan sebagainya. Nah, di program ini dari Outclass sendiri memberikan beasiswa malah di sini ya kan, di Tiongkok ini. Apa sih yang kemudahan apa yang harus teman-teman yang harus tahu dan bagaimana persyaratannya seperti itu? Mulai dari S1-nya ini ada S1 di Zhejiang University sama Zhejiang. Mohon maaf ya, bahasanya saya kan asli Indonesia, Asli Jawa ya. Iya, asli Jawa ya. Saya kan cinta produk-produk Indonesia. Oh gitu. Ya. Jadi maaf kalau ada salah. Jadi ini sedikit-sedikit supaya tahu ya. Zhejiang ya. Zhejiang sama Chongqing apa ini? Chongqing ya. Zhejiang University dan Chongqing University. Ini yang S1-nya. Saya beberapa searching sebelumnya, saya kan harus tahu itu luar biasa bagusnya gitu loh. Mulai tata letak kotanya itu sangat, kalau saya sih berhubung saya sudah lulus S1, mudah-mudahan ada program S2 beasiswa gitu kan. Itu sangat menarik sekali gitu loh. Lah, justru apa sih yang harus disiapkan untuk mendapatkan beasiswa ini di Zhejiang sama Chongqing University? Iya betul ya, Zhejiang ya. Zhejiang University. Oke. Sebenarnya kalau yang untuk beasiswa gampang sih. Yang pertama mengumpulkan nilai rapor SMA, terus habis itu nilai TOEFL pun itu nggak harus 5,5, nggak kayak kalau misalnya kita ke luar negeri, maksudnya nggak kayak kalau misalnya kita ke Aussie, terus habis itu ke Amerika gitu kan, itu cuma butuh nilai 450 terus sama HSK 3, sudah itu aja. TOEFL 450 Betul. sama HSK 3. HSK 3 itu kayak TOEFL-nya kayak Mandarin ya, Mandarin. Iya, kalau Inggris itu kan pakai TOEFL. Kalau Mandarin pakainya HSK. Oh, Betul. luar biasa. Itu buat orang awam. Untuk yang TOEFL oke lah. Untuk mendapatkan HSK itu gimana caranya? Untuk mendapatkan HSK Iya. ujian, Mbak. Apa? Ujian. Ujian. Nah, itu Ujian. maksud saya, ujian itu diarahkan oleh Outclass atau mandiri seperti apa? Kalau untuk ujiannya sih boleh di mana aja, yang penting nilainya ini Memenuhi syarat. nilainya 45. Iya. Yang penting HSK 3. Yang penting HSK 3. Iya. Oh, luar biasa. Jadi persiapannya itu ya, harus mendapatkan nilai HSK 3 itu ya untuk Mandarin. Iya, betul. Oh, di mana aja? Yang penting Di mana aja boleh. bebas. Yang Iya, penting ada bebas. surat HSK-nya itu. Iya. Oke. Untuk tata letak kota di university saya ngomongnya Zhejiang University ini di mana? Kalau Zhejiang ini tempatnya ada di Hangzhou. Hangzhou itu dekat sama Shanghai. Jadi 2 jam lah sekitar Shanghai gitu. Oh ya, kayak Surabaya Sidoarjo, Surabaya Malang. Enggak gitu juga. Kalau enggak gitu. Surabaya Sidoarjo kan deket Iya, banget kan. Oh gitu. Jauh ya. Mohon maaf, saya kan belum ke sana. Mbak Ira sudah ke sana. Sudah sih, jalan-jalan aja. Kalau Alhamdulillah, lulusan memang aku puji bukan Tuhan. lulusan Cina sih. Iya. Oke. Untuk tata kota, ini Zhejiang University. Ini beberapa kapan gitu pernah searching, luasnya itu luas banget loh. Ya nggak sih, berapa 200 berapa hektar? Iya, gitu. kalau Zhejiang University ini kampusnya bagus ya. Tuh, Kalau kan, di 213 kalau di hektar. Indo ini semacam di Bali. Jadi Zhejiang itu kotanya kota pariwisata. Oh ya? Iya, kalau di Cina itu bilangnya kalau cewek dari Zhejiang itu Hangzhou itu kayak titisan Dewi gitu. Dia cantik-cantik. Cantik-cantik kayak gitu. kita. Oh gitu ya. Cewek kan harus cantik ya, Miss. Iya, Amina. Iya benar. Oh gitu ya. Jadi kayak punya daya tarik sendiri ini kota ini Iya, ya. terus kemudian kampus ini juga nggak terlalu mahal, ada beasiswanya juga. Bisa pengantar pakai bahasa Inggris, bisa pengantar bahasa Mandarin. Jadi misalkan kalau Kak aku nggak bisa pakai bahasa Mandarin, bisa nggak pakai bahasa Inggris, itu bisa. Jadi harus gitu? ada minimal TOEFL-nya 450 itu tadi. Tapi harus tetap bisa bahasa Mandarin kan. Misalkan kalau kita mau
beli makan, Betul, mau betul. belanja itu kan harus Iya. say hello dulu kan sama Oh, orang. betul, betul. Jadi kalau mau ngobrol itu kan harus nih Hao, kayak ni gitu, hao. iya. Ya, Mungkin betul. selalu touch gini ya. Nih hao. Mau beli makan masa gini. Kan nggak mungkin kan kalau Iya. kamu di Cina tapi pakai Iya. bahasa Surabaya misalkan hey, Tumbas itu kan pintar, nggak mungkin iya, kan, nggak orang mungkin. sana kan nggak Iya, tahu iya, iya, gitu. iya. Jadi Mandarin itu tetap harus ya, jadi Betul. harus belajar. Ni hao gitu kan, wan an, chou an. Nah, itu udah pintar tuh mbaknya. Wah, sudah lah hao. Jangan- Ini jangan-jangan sudah HSK Iya. 4 ini ya. gitu ya. Aku nggak tahu. Nggak bisa diartikan. Ya ya kakak. Oh oke. Untuk jurusan sendiri beasiswa ini apa hanya jurusan tertentu atau bagaimana atau bisa memilih sesuai minatnya? Iya, kalau di kampus Zhejiang University ini bisa memilih sesuai minatnya. Cuman kalau di sini tuh ada satu jurusan yang bisa dikatakan unggul, bukan satu sih, banyak. Cuman favorit anak-anak tuh biasanya teknik sipil. Nah kita tahu Teknik kan sipil, ya, ya, kalau ya. Cina waktu COVID kemarin kan buat rumah sakit kan dalam jangka waktu yang Betul, pendek kan, betul, nggak betul. 1 bulan 2 bulan ya hitungan hari Iya, kan. Nah betul, berarti kan betul. itunya bagus gitu loh. Betul betul. Manajemennya dia bagus pasti Iya, gitu. bukan teknik sipil aja, mulai dari medis, Semuanya, kayak semuanya ya. informatika, Iya, semuanya ada komplit paket. Computer science itu juga. Wah, komputer science. Jadi nggak salah kalau Muslim, Kalau wah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, Ini itu. sudah kejawab akhirnya. Iya betul. Oh, luar Di biasa. Muslim kan ada pepatah itu kan. Betul, betul, betul. Tinggal kita yang nanti ke sana ya. Iya. Oh, iya. Ini Kapan kakaknya ya? mau apa? Mau kuliah atau mau cari Mau jodoh iya, di mau Cina? ngapain ke Iya, sana? kuliah cari jodoh. Oh, sambil menyelam minum air ya. Iya, Kenyang dong, Kak. saya akan meneruskan cengho-cengho selanjutnya. Oh, gitu. Berat ini bahasanya ya. Berat ya bahasanya sudah mempromosikan diri. Iya. Ya Allah, Luar ya, ya. Oke, biasa. oke, oke. Ini pilihan jurusannya segini besar, Iya. segini Jadi, banyaknya. Di sini tuh semuanya pakai bahasa pengantar Inggris. Ini Inggrisnya ada di sini. Kalau mau Mandarin juga bisa. Tapi bahasa Indonesia belum ada. Iya, pasti nggak ada. Oke, oke. Kalau mau bahasa Indonesia cukup di Indonesia saja, Bu. Oh, ya, ya, Iya. ya. Oke, Jadi oke. nanti misalkan kalau adik-adik ini mau sekolah ke China banyak manfaatnya, terutama kita bisa bahasa Inggris. Kalau pengantarnya bahasa Inggris kan kita bahasanya lebih terasah lagi, terus nanti Betul. lingkungan kita juga bukan orang ini aja nih, dari luar negeri juga, dari negara lain. Terus habis itu Mandarinnya juga bagus, jadi Inggris bagus, Indo bagus, Mandarin juga bagus. Oke. Ini yang dari Zhejiang University. Zhejiang. Zhejiang University. Agak ngap ya Kak. Oke. Kalau Chongqing University, Nggak usah gitu juga kali. oh nggak usah ya ya. Saya harus melafalkannya. Ini yang Zhejiang ya. Zhejiang University. 213 hektar. Ya, hitung sendiri tuh. Itu Gimana ya, separuhnya luasnya Jawa tuh Timur, seberapa Mbak. ya? Ya, Mungkin ya. separuhnya Jawa. Maaf ya, saya ngegas sekali ini. Saya kalau ketemuan sama teman saya itu harus pakai bis, Mbak. Oh gitu ya. Pakai Grab. Oh, ya 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 ya. Oke, oke. Oke. Jadi ini domnya. Oke, luar biasa. Apa mohon maaf nih. Untuk suasana tingkat lingkungannya bagaimana? Ini Kalau tingkat lingkungan di Cina itu sudah Iya. bagus dan aman ya. Iya. Cina itu nggak kayak, maksudnya tingkat kriminalnya rendah. Oke, Beda oke. sama negara-negara lain. Nah, ini asramanya, kos-kosannya, apa apartemennya, apa bagaimana? Iya, di sebelah kiri ini ada asrama dari Zhejiang kampusnya. Nah, ini nggak usah khawatir ya, misalkan orang muslim, Kak ini aku muslim, sedangkan kan Cina negaranya komunis nih, gimana nih makanan halal, jadi nggak perlu khawatir. Di sini juga ada tersedia makanan halal. Oh, Cuman sudah. halal versi Indo sama versi Cina Oh, mungkin nggak berbeda masalah, ya. ya. Kalau di Cina kan penyembelihannya nggak pakai bismillah kayak gitu-gitu kan. Nah, ya saya tambahkan. Kalau sudah bilang halal nggak apa-apa, yang penting halal. Ya kan, yang penting halal. Masalah Betul, pengolahannya betul. it's okay. Iya, pokoknya Betul. halal dulu lah ya. Ya halal. Pokoknya Apalagi kita nggak aman. tahu kan, pokoknya kan nggak Aman. tahu. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa, nggak Kalau dosa. ada orang tua yang nuduh jangan di Cina deh makanannya nggak ada yang halal kan Ah. gitu kan, biasanya takut kan orang tuanya. Nah ini aman kok. Aman, sudah terakui, terrealisasi dengan baik gitu kan. Iya. Terus Kalau kampus di Cina ini kebanyakan tersedia makanan halal ya, jadi nggak perlu khawatir. Bukan hanya di Zhejiang, tapi semua kampus yang kerjasama dengan kita ada kantin halal.
Jadi nggak usah khawatir. Untuk yang ini di Chongqing, Ya udah kamu belajar aja ngomong dulu. Chongqing University ini. Iya. Ini berapa jurusan? Apa saja yang disajikan, didapatkan di kalau katakan pilih yang Chongqing dan letak kotanya di mana ini? Kalau Chongqing ini ada jurusannya ada bisnis. Jadi ini ada jurusannya bisnis S1. Dia ini ditempuh hanya 3 tahun aja. Nah, 1 tahunnya ini di Indo, 2 tahunnya di Cina, kalian sudah bisa mendapatkan sarjana. Maksudnya ijazahku udah sarjana nih. Jadi kalau teman-teman kalian di Indo kan kalau S1 4 tahun, kalian 3 tahun aja. Nah, tapi di sini pengantarnya pakai bahasa Mandarin. Jadi teman-teman kalian masih ngerjain skripsi, kalian, wah aku udah selesai nih gitu. Jadi ibaratnya gitu, susahnya di awal. Iya, betul. Susahnya di awal, persiapkan Mandarinnya. Terus 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di China, di Tiongkok. Terus habis itu dari Tiongkok 3 tahun pasti udah gelar sarjana. Iya, betul. Cuma dengan 3 tahun. Tanpa ada magang. Enggak. Oke. Ya, oke, tanpa ada magang. Ini letaknya. Ya, betul. 14.000 student menampung. Ini tempat asramanya. 130 hektar. Sama, di sini juga makanan halal untuk muslim aman. Iya, rata-rata universitas yang kerjasama dengan kita Outclass itu ada kantin halalnya. Jadi nggak usah khawatir. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi pernah dengar bahwa pesantren di Indonesia juga mengirimkan santri-santrinya juga ke sana. Iya, kebanyakan yang kita kirim itu banyak dari universitas, banyak dari pesantren gitu. Ada yang dari Gontor, Amanatul Ummah, itu semuanya banyak sih yang ke China. Oke. Jadi intinya yang muslim aja berani, apalagi yang semuanya yang tidak punya batasan untuk bergerak, makan dan sebagainya. Betul. Jadi untuk kenyamanan, tingkat keadaan di sana jelas tentu aman ya. Iya, aman. Apalagi kalau di kita ini kan ada asrama. Jadi anak yang berangkat dari kita lingkungan asramanya itu gimana? Kalau di kampus ini, katakan kampus A, kita masuk gang dulu. Ya. Naik sepeda dulu, masuk gang kecil, baru ada kos-kosannya. Oh gitu ya, kalau di Indo ya. Karena ada beberapa yang ada asramanya yang di lingkungan atau di luar juga ada gitu loh. Kalau di sana gimana? Kalau kebetulan kalau di univ kita itu asramanya satu lingkungan sama univ. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi asrama kalian masih satu universitas ini. Jadi masih aman, kan ada yang jaga. Terus nanti ada jam malamnya juga. Jadi nggak usah khawatir buat orang tua. Bisa aman nih anaknya walaupun di negara orang lain. Itu nggak usah kepikiran khawatir aneh-aneh gitu, enggak. Karena kan di sana ada jam malamnya kan, misalkan jam 10. Kalau pagi mau keluar harus izin dulu kayak absen. Masuk juga harus absen dulu. Jadi sebegitu nanti kalau disiplinnya banget ya di betul, sana, ketat disiplin banget ya karena bukan karena ini ketat seperti apa, karena kedisiplinan juga, tapi buat keselamatan, kenyamanan siswa-siswa. Apalagi kan ini mahasiswanya kan internasional kan ya, pastinya kan orang tua kalau ngirim anak ke betul negeri ya, apalagi kalau kita keluar kota aja sebagai orang tua udah khawatir, apalagi ini keluar negeri pasti khawatirnya lebih double kan. Kalau di asrama pastinya aman. Jadi 2 universitas ini yang memberikan beasiswa yang cukup, kuota yang cukup besar. Iya, 2 universitas ini. Jadi yang disiapkan hanya TOEFL 450 dan HSK 3. Iya. Dan persyaratan yang lainnya akan dibimbing oleh Outclass. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ke Outclass langsung gitu. Oke, teman-teman langsung yang menyaksikan malam ini, talk show ini, penasaran lebih lanjut bisa hubungin Mbak Kiki. Iya, bisa ke Miss Kiki sih. Miss Kiki, Mbak Ella, dan langsung Outclass yang akan mendampingi ya. Selain S1 nih, biasanya kepinginnya langsung selain S1 ada nggak kayak D3 kayak di sini yang praktek langsung kerja gitu, gimana tuh? Ada nggak beasiswanya juga? Kan ada pasti ada S1, mesti kadang juga kan ada D3-nya nggak sih? Ya, ini ini langsung. Iya. Diplomanya D3. Jadi kalau ini bahasa pengantarnya bahasa Mandarin, tapi minimal HSK-nya bukan HSK 4, tetap HSK 3. Oh iya.
HSK 3. Oke. Dan yang ini 1 tahunnya itu di Indonesia, Indonesia. yang 2 tahun di Tiongkok. Ini tempatnya 1 tahun di Indonesia itu tempatnya itu sudah disiapkan oleh tim outclass atau dibimbing sama tim outclass atau mencari sendiri atau bagaimana? Pastinya sudah disiapkan sama tim outclass ya, nggak mungkin kan ada anak yang daftar ke kita Ya. tapi kita biarkan aja kan nggak mungkin. Ya, betul, Jadi 1 betul. tahunnya di Surabaya itu nanti tetap disiapkan sama outclass, 2 tahunnya juga sudah, maksudnya sudah diperkirakan sedemikian rupa lah pastinya. Oh gitu ya. Nah Oke. untuk jurusannya sendiri tuh sangat beraneka ragam ya, banyak sekali. Jadi ini salah satu jurusannya ada di ini semua D3. Iya, semuanya D3. Dan ini beasiswanya free uang kuliah dan free asrama. Jadi tinggal uang kalian makan aja, nggak perlu. Oh beda sama, mohon maaf saya langsung balik lagi ke S1. Jadi di S1 juga beasiswa ya, tapi tidak free apa? Kalau yang S1 tadi ya beasiswanya free di uang kuliah aja, masih bayar asrama, tapi asramanya juga nggak mahal. Itu 1 tahun 3 juta. 1 tahun Ya, 3 isi juta. 1 kamar 4 orang kan nggak mahal-mahal Iya, banget iya, kan. 1 Kalau 3 tahun, juta iya, di iya. Surabaya aja kos-kosan Betul, mahal betul, kan. betul, Jadi 3 juta betul, 1 betul, tahun ya betul. worth it lah. Maksudnya Oh gitu. iya 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 iya. Nah kalau D3 ini dia sudah free uang kuliah dan free asrama. Jadi tinggal uang makan sehari-hari, kayak Emang belanja, kebutuhan hidup. kayak gitu-gitu. Oh. Sana juga nggak mahal kok kalau misalnya makan. Satu iannya berapa sih? 2.000, 3.000? Sekitar 2000-an. Oh 2.000 ya. Tergantung sih ya, 2000-an, misalnya iya. 2.300 lah. Oke, ini sebegini banyaknya nih. Ini maksudnya sebegini banyaknya itu ada apa aja? Teknik? Iya, jadi semua jurusan Meliputi ini apa aja? ada dari udara, ada dari darat, laut, semuanya aja. Jadi semuanya nggak ada mungkin kan pokoknya, saya iya. hafal segini banyaknya. Iya, iya, Jadi iya, iya. misalkan Mbak saya mau D3 yang free kuliah sama free asrama, bisa tanya langsung jurusan apa aja, bisa langsung ke Miss Kiki. Nanti Miss Kiki yang menjelaskan gitu. Begitu ya. Oke oke. Spesifik misalnya pengennya yang visual gitu. Betul. Nah, itu bisa nanti. Cuman yang ini tidak bisa milih universitas ya. Iya, jadi Tapi tetap bisa milih jurusan gitu. Oh. Iya iya iya. Pilih jurusan dan sebagainya. Ada fotografi, jadi Betul, kayak ada ada interior multimedia. Wah, banyak banget. Oh, Kalau di banyak kayaknya ini. nggak cukup nih, Nah, punya kalau satu- D3 satu jelas ada prakteknya kan? Iya kan? Nah, ini magangnya itu di challenge untuk nyari sendiri atau dicarikan? dari UNIF biasanya. Oh ya? Kita juga ada lagi program D3 yang magang. Itu satu Beda sama ini ya. Ya, Oh, oke Beda oke sama oke. program yang ini. beda Kita lagi. ada Jadi satu nanti lagi. Ya. satu lagi itu beasiswanya 1 tahun di Indo, Indonesia. 2 tahun di China. Nah, 2 tahun ini 1 tahunnya materi, 1 tahunnya lagi langsung magang dan bergaji. Digaji. Iya. Karena magang itu digaji. Betul. Karena dia sudah magang dan dapat gaji ya. Rata-rata kan biasanya kita magang nggak digaji. Iya nggak sih, pengalaman makan siang itu sudah alhamdulillah puji Oh, Tuhan. berarti udah pengalaman ya? Iya, sudah pengalaman. Iya iya iya. Cara langsung iya, ini Tuhan kayaknya iya iya. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Terus kalau nggak gitu nggak ketemu Mbak Ella sama Mbak Kiki sekarang ini. Iya, betul. Jadi 1 tahun kuliah di Indonesia, 1 tahun kuliah di Tiongkok, 1 tahun langsung magang di Tiongkok. Iya, betul. Dan itu langsung dipilihkan oleh UNIF-nya. Iya. Nggak pakai bingung nyari sana sini berarti. Enggak. Kan UNIF-nya ada kerjasama kan, jadi nanti diarahkan gitu. Oh, luar biasa ya. Memang Jadi setauku Tiongkok ini kan dia lagi maksudnya berinvestasi di pendidikan lagi betul besar-besaran betul banget. lah. Ini nih. Apalagi mahasiswa betul. dari luar negeri mau belajar di Tiongkok, wah seneng banget Iya, itu betul pastinya. betul. Jadi intinya terkadang informasi seperti ini tuh jarang didapatkan oleh orang-orang Iya. gitu loh. Betul kan? Jadi ya wes lah, yang ada di pikiran orang-orang yang punya uang ya kalau nggak di Amerika, di Eropa dan sebagainya gitu. Tapi ada beasiswa seperti ini, terus ada kemudahan-kemudahan, tingkat keamanannya juga oke, kenyamanannya juga oke, mulai dari muslim dan non muslim bisa berjalan dengan bersama seirama gitu kan. Nah, selain ini, selain diploma program D3 1 tahun dapat magang dan sebagainya, ini juga asramanya Ini juga di kampusnya. lingkungan Iya. kampus. Itu Iya. setiap universitas seperti itu ya? Iya, Iya, jadi betul. kebetulan universitas yang kerjasama dengan kita itu asramanya di dalam kampus.
Semua, Jadi, luar jadi biasa. pasti Tepuk tangan aman dong ya. buat Outclass Ya, yang tangannya meriah sekali ya. luar biasa memilih tapi ada nggak sih universitas yang di Tiongkok itu lepas asramanya lepas dari lingkungan universitas? Ada? Ada ya. Tapi hanya di Outclass yang bisa memberi keamanan yang luar biasa terhadap anak didiknya untuk sekolah di sana. Luar biasa Outclass. Jadi nggak usah ragu teman-teman yang di rumah. Coba dipikirkan yang sekarang masih SMP, SMA. Udah gitu bayangannya kan. aku mau kemana Bayangan nih? kuliahnya di mana. Betul. Sudah Terus kalau di terbukti. Cina tuh enaknya kalian bisa jalan-jalan kuliah, terus jalan-jalan dapat beasiswa lagi. Nah, apalagi itu ada yang dapat Jodoh. iya. Mbaknya. Kok Mbak Ella semangat sekali ya untuk jodoh di sana. Apa Mbak Ella kepingin dapat jodoh? Alhamdulillah. Oh iya, Muslim Beijing. Jadi oke. Untuk iklim dan sana gimana? Ya jelas ya ada musim panas, hujan untuk disiapkan. Jadi semakin saya bilang seperti ini, semakin teman-teman di rumah tuh semakin berangan-angan membayangkan, bisa main salju. Iya, di sana bisa main salju. Di Indo kan nggak ada ya. Iya, di sana betul, bisa bisa jalan-jalan, main salju, mainan salju, betul. kayak bikin orang-orangan salju gitu-gitu. Betul. Untuk mohon maaf nih kalau untuk kesehatannya sudah tercover. Iya, kan ada asuransi juga. Jadi sampai sana itu nanti ada pengurusan asuransi. Luar biasa. Terus ada Outclass, izin luar biasa. tinggal, kayak gitu-gitu tetap kita bantu semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak mungkin kita kita bantu, biarkan iya. begitu saja Betul, berangkat itu nggak mungkin. Iya kan, kalian namanya kesehatan itu yang utama. Sakit nggak ada yang tahu, Iya, ya betul. kan? Meskipun sudah menjaga. Apalagi cuacanya kan beda sama Indo kan. Kalau di sana dingin kan dingin banget kan. Di Indo kan ya dingin biasa aja kan dinginnya kalau hujan gini. Kalau di sana kan dingin bener-bener dingin. Oke. Dan ini kalau ini program MBBS kedokteran. Jadi kita ada kerjasama dengan banyak univ di China. Nah, buat adik-adik semuanya yang mau cita-citanya mau jadi dokter bisa, nggak usah khawatir dan biayanya juga nggak mahal. Jadi bayangannya dokter di luar negeri, wah pasti mahal ini kan, bayangannya kan gitu. Betul. Tapi tenang aja, nanti di Outclass ada program lain kan yang nanti kalian dari ini lepas dari beasiswa ya kalau yang kedokteran. Kalau kedokteran maksudnya sudah di planning harus nabung berapa kayak gitu. Jadi kurang lebih ini kan kalau MBBS masa pendidikannya selama 6 tahun. Nah itu kurang lebih biayanya 400 sampai 500 juta. Udah sampai 6 tahun. Nah murah nggak tuh? Semuanya. Iya. Semuanya. 6 tahun. 300 bisa lebih. 500 juta 6 tahun. 6 tahun. Itu udah bersih. Biaya hidup masuk. Udah masuk itu. Tapi kamu jangan maksudnya biaya hidupnya jangan yang wah banget ya. Kalau kamu 1 bulannya 10 juta ya lebih. Iya. Kan kembali lagi kan ya. Kalau kamu di sana mau ngapain? Kalau kamu mau belanja ya terserah ya. Kalau kamu mau belajar pastinya jangan mahal-mahal lah. Kasihan orang tua gitu. Belinya baju mahal yang bermerek ini kan gitu pasti ya baju murah terlepas gitu. dari beasiswa sesi ini muncullah harga karena khusus yang kedokteran harga segitu. Oke, kalau ada rezeki tiba-tiba mau kedokteran di Tiongkok, itu kan hanya orang tertentu. Tapi kalau untuk supaya punya spilling waktu gitu, ada nggak solusinya untuk nabung atau dicicil atau bagaimana? Iya, bisa. Nanti kita punya skema cicilan, tapi tetap cicilannya itu bukan ke kita ya. Jadi cicilannya itu nanti ke bank. Oh gitu, langsung ke bank. Jadi betul. Jadi ada namanya itu tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan, betul. Gini aja, kalau pendidikan kan pasti nggak ada yang murah kan, Mbak? Ya, bener nggak? Cuman kalau di Tiongkok ini nggak mahal-mahal banget, jadi masih bisa lah. Kalau di Indo kan tahu sendiri kan? Iya betul, saya tahu sendiri. Aku nggak nyebutin harga ya, pasti kan tahu sendiri. Kalau di Tiongkok ini dia nggak terlalu mahal. Iya. Jelas nggak di Tiongkok nggak terlalu mahal, betul. Dengan 600 juta itu sudah bersih mulai asrama, biaya hidup yang sederhana, bukan yang aneh-aneh ya, yang hedon dan sebagainya. Nah, itu masih bisa makan 3 kali sehari loh ya, bukan yang sederhana makan cuma 1 kali. Oh iya, terus nanti malam mie instan ya? Enggak gitu juga kali Mbak ya. Gitu ya. Iya. Nanti dia nggak jadi dokternya, jadi pasien kan? Oh iya, benar.
Makanya kalau nanti ditanyain bulat aja kayak Pokoknya minta. gini, kalau kamu mau biaya hidupnya nggak terlalu mahal, beli makannya itu di kantin aja. Jangan kamu belinya di luar. Kayak Berarti gitu, sudah kan pasti ada mahal, kan? pembagian keuangan untuk biaya hidupnya. Ini uang makan, ini uang Iya. dan sebagainya. Itu sudah diatur juga sama Outclass. Sudah semua, iya. diarahin ya. Jadi orang tua melepas anak itu nggak Nggak khawatir. khawatir ya pastinya. Betul. Dan laki-laki asrama tetap di lingkungan Iya, tetap di universitas. lingkungan, iya. Luar biasa. Dan di Cina ini, di kampus ini itu praktikumnya sudah termasuk uang kuliah. Oh, Jadi di Tiongkok kayak ini praktikumnya ya, kalau alat dipakai waktu di lab itu nggak bayar. Tapi kalau peralatan pribadi pasti kan beli. Iya sama. Kalau praktikum lain-lain nggak ada tambahan lain-lain, uang lain-lain nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Ya saya tahu untuk menjadi dokter itu tidak mudah Dan Menjadi tidak dokter murah kan? Iya. Ya, betul. Tapi dengan harga segitu di luar negeri loh, ini ada foto-fotonya. Oh ya Allah. Iya kan banyak anak muslim. Iya, betul. Nah kebanyakan ini juga dari Kalimantan, dari Ah. Papua itu banyak banget. Betul. Saya tahu karena sudahlah tepat sekali kalau ke dokter pilih jurusan kedokteran untuk ke luar negeri ke Tiongkok itu betul. Menurut saya. Menurut Ya, pasti. mudah-mudahan itu pemahaman itu Kembali bukan lagi saya kan? aja, tapi pemahaman ke teman-teman semua karena tahu sendiri pandemi ini muncul di mana dan siapa yang juga mempunyai solusi untuk meredahkan pandemi itu. Tapi jujur nggak sih, karena ada pandemi ini aku jadi mikir, kenapa ya aku dulu kenapa nggak kuliah kedokteran gitu. Sekarang kan udah usia segini kan nggak mungkin ya. Jadi kayak mikirnya, kayak keren ya profesi dokter gitu nggak sih? Bener nggak, Miss Kiki? Betul, Kayak ya. merasa, oh iya ini dokter tuh keren banget, Sekolah mulia, kedokteran gitu bukan ya. keren aja ya, Iya, maksudnya iya. mulia, bisa nyembuhin orang kayak gitu-gitu loh. Saya ngeliat ini kok kepingin foto. Iya. Bisa sih, bisa. Mudah-mudahan. Umurnya agak diituin Iya. Iya. Enggak, saya berharap ada program S2 yang gratis gitu. Oh iya. Oke. Ini luar biasa sih. Nah, ini persyaratannya yang harus disiapkan ya. Persyaratannya Ya jelas pakai paspor di mana-mana. Oke. iya, kalau paspor Iya, tetap lah. iya. Kalau paspor kan pasti nggak Orang mungkin. itu Iya, Kamu kalau iya. ke Cina, kamu pakai KTP nggak tahu kan orang Iya, Cina. betul. Saya memang cinta sekali sama Indonesia. Iya. Susah ini kalau diajak maju ya. Dia sukanya di kandang soalnya. di Surabaya. Iya, dia cinta Surabaya. Betul. Terus. Ini yang oke, surat rekomendasi berbahasa Inggris yang TOEFL itu ya, Mbak. Translate oke, semester 1 dan 5. Oke, luar biasa tidak memakai. Oke. Ini persyaratannya luar biasa. Persyaratannya hampir semuanya mudah. Ya, mudah. banyak Ya, ini persyaratan umum. Di mana-mana ini dan semua sudah ada. Sudah di tangan arsipnya, sudah di tangan. Yang penting paspor aja dulu punya. Paspor Oh. aja, nggak boleh Bukan pakai KTP KTP ya? soalnya. Oh ya, sama KTP persyaratannya. Oke. Nah, kalau S1 ini yang kedokteran itu pengantarnya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris, tapi Iya. tetap HSK3. Awal Inggris aja dulu nggak apa-apa. Jadi Oh, nanti yang lepas tetap dari ada. beasiswa Iya. ini hanya Iya. Inggris aja. Jadi kalau di kedokteran ini pengantarnya pakai bahasa Inggris. Nah, waktu berjalan misalkan dari kita belajar medikalnya itu ada Mandarinnya juga dari UNIF. Jadi nggak usah khawatir kan nanti di tahun terakhir kan ada kayak praktek gitu loh di rumah Oh, sakit. iya, Nah, iya. itu kan langsung sama masyarakat Tiongkok kan. Jadi mau nggak mau kan kita pakai bahasa Mandarin. Karena Betul, kan betul. nggak semua orang Tiongkok bisa bahasa Inggris kan. Iya. Ah. Belajar sama kepepet. Oh Ya. ya, belajar sama kepepet akhirnya hasilnya luar biasa. Memuaskan, Iya, iya. lancar. Betul. Belajar kepepet. Kalau di sini belajar nyari conversation topiknya nggak ada. Jadi ngomong dibatin. Jadi ilmu kebatinan akhirnya. Oh gitu ya. Akhirnya Iya. gimana ngomongnya? So, jadi akhirnya terbata-bata ya Oh, kan. gitu. Kalau udah kepepet one on, oh iya selamat malam, oke ya. Pokoknya Ni bisa hao, salam ni aja. hao, Iya. Pokoknya bisa nyapa aja kalau di Iya, sini ni ya. hao. Kamsya, ya kayak gitu kan. Ya oke. Terus oke. Biasanya yang saya tahu kalau lulus dari kedokteran mana aja ini, nggak ke Tiongkok aja, lulusannya dari luar negeri itu harus ada Penyetaraan, penyerataan untuk masuk ke Indonesia untuk mengambil praktek. Apakah dari Outclass bisa membantu atau memberi solusi dan bagaimana? Nanti kita bisa membantu untuk mencarikan ini ya
tempat gitu ya. Iya. Tempat untuk penyetaraan itu ya. Jadi gini, penyetaraan itu bukan dari Tiongkok aja, maksudnya Iya, kedokteran iya, manapun iya. balik ke Indo pasti pakai penyetaraan kan. Iya. Anggapannya kalau di Cina penyakitnya apa sih yang setiap hari Iya, kan beda iya. sama di Betul, Indo kan, karena betul. iklimnya kan beda. Kalau di Indo penyakit di sini apa kayak panu, Iya, iya, kayak iya. demam, Iya, kayak yang iya, receh-receh benar, maksudnya gitu loh. Iya, benar. Yang kalau di Cina kan belum kayak gitu. Ya di Tiongkok beda, nggak kayak jadi gitu, ada iya, iya. penyetaraan adaptasi di penyakitnya kayak gitu-gitu Oh, oke, sih. oke. Nah itu nanti kan pasti ada step by stepnya. Nah itu nanti tetap dibantu, kita tetap kasih info ya. Jadi oke, kedokteran di sana juga untuk dokter mudanya di semua juga sudah terfasilitasi dengan include 600 juta itu ya. Iya betul. Oke. Buat teman-teman yang di rumah 600 juta yang mau jadi dokter, mudah-mudahan Tuhan beri jalan rezeki. Amin. Gak ada sesuatu yang gak mungkin, semuanya pasti bisa terjadi kalau ada niat, tekad, dan kemauan sama berdoa. Ya jadi ini mungkin ada orang tua yang pengen sekolah, anaknya sekolah kedokteran nih sekarang masih TK atau masih SD bisa nih, wah aku harus nabung berapa ya per Nah. bulan-bulan itu udah di planning mulai dari sekarang. Betul, gitu. betul. Jadi gak usah ngimpi lagi, semua bisa menjadi nyata. Iya betul. Waktunya bangun. Waktunya bangun, waktunya langsung action, tanya langsung, angkat telepon, angkat jempol, ketik WA-nya, nomornya berapa, bisa ngubungin ke Mbak Kiki, ke Mbak Ella, siapa aja yang tertera di situ untuk tanya-tanya langsung ke Outclass. Iya. Jadi betul. seperti itu. Ada Iya. tambahan lagi? Untuk nggak ada? Oke, berarti kesimpulannya bahwa talk show hari ini, ayo buka mata, benar-benar. Kalau di sini ada kesempatan, beasiswa itu terbuka luas dari Iya, betul. dari SMA mana aja, Dari mana aja, Dari mana SMA aja, dari swasta, siapa aja bisa. dari Pokoknya swasta ada niat negeri, ya, niat dulu. nggak masalah. Iya betul. Yang penting katanya Mbak Ella ada niat. Iya, ada Kemauan. kemauan untuk belajar dan maju pastinya kan. Betul. 1 tahun jangan khawatir, 1 tahun jelas sudah dibimbing. Sekolah di Indonesia dulu 1 tahun, yang juga diarahkan sama Outclass. Orang tuanya juga tenang, nyaman, semua bisa terhandle dengan baik. Asrama tetap berada di universitas, jadi di area universitas punya jam malam, jam pagi dan sebagainya. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan sih. Betul, Intinya betul. kalau misalkan orang tua ya, kalau ngirim anak ke luar negeri kan pasti khawatir Betul, kan. betul. Nah kalau di Outclass ini Ya. dibantu semuanya. Jadi kalau memang ada masalah, UNIF itu langsung kontak ke kita. Jadi Hmm. kita bisa bantu. Langsung kontak, langsung bisa bantu. Dan itu 24 jam. Bisa ya, Miss. Cuman kalau tidur nggak bisa Ya, ya. ya, ya, oke. Dan yang penting lagi, diingat lagi, cover asuransi kesehatan Ada. include, itu ada. Luar biasa, itu yang terpenting. Iya. Itu yang terpenting. Jadi saatnya, kata Mbak Kiki, saatnya bangun lagi, wujudkan mimpi, pergi ke Tiongkok, ambil ilmunya, ambil pengalamannya, prakteknya di Indonesia untuk kemajuan negara kita, negara Indonesia. Terima kasih Mbak Kiki Iya, dan terima kasih Mbak juga Ella. sudah diundang. Sudah sama-sama menjadi informasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak program S1 aja, tidak program D3 aja, S2 juga. Karena masyarakat Indonesia ini harus berpendidikan Maju terus lagi ya. maju, Betul. mulai teknologi, medis, semuanya dalam bidang apa, lini apa aja tercover, dan mudah-mudahan Indonesia bisa maju setara dengan Iya, Tiongkok. jadi kita ke Tiongkok, ke Cina, kita ambil ilmunya, kita Betul. kita terapkan, balik ke Indo, kita praktekkan lagi. Betul, Nah, betul. kita bangun bareng-bareng ini Indonesia lebih Betul. baik lagi, lebih Betul. maju lagi dan lebih Betul. berkembang lagi. Tentunya dengan Outclass kan sangat banyak beasiswa kan. Betul, Jadi betul. nggak usah khawatir nanti, wah gimana ya Mbak kuliah di luar negeri, mahal nggak gitu. betul. Luar biasa, penjelasannya cukup sangat jelas. Tinggal teman-teman yang di rumah bisa langsung hubungi Outclass. Oke, terima kasih Mbak Kiki dan Mbak Iya, Ella. terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Ella dan Mbak Kiki bisa menghantarkan mahasiswa yang luar biasa dan mencetak generasi-generasi emas untuk Indonesia maju. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah sudah bergabung di talk show mudahnya mendapat beasiswa ke Tiongkok. Mudah-mudahan dari Indonesia melahirkan Jack Ma yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih buat
teman-teman yang ada di booth-booth kita. Terima kasih keluangan waktunya, kehadirannya. Terima kasih dan sampai jumpa untuk besok. Sampai bertemu lagi bersama saya Ines dan Cak Ahmad. oke, sampai ketemu lagi dan selamat malam. Malam. Untuk Indonesia.